Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, khususan Ustaz siapa namanya lupa saya. Abdul Mujib, ya Allah. Ustaz Abdul Mujib Al-Hafiz, rekan-rekan sekalian insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di hari ke-16 ya. Benar ya? Hari ke-16 17. 16 ya? Udah 17. Enggak kerasa. 17 ya. Iya ya, 17 ya. Cepat juga ya. Subhanallah ya. Semoga Allah senantiasa menerima amal saleh kita, puasa kita selama 16 hari kemarin ya, dari awal sampai hari ini. Semoga kita tetap semangat. Semestinya siklusnya sih naik ya, kalau ngikutin fadilah Ramadan harusnya naik siklusnya tuh, tapi kebanyakan kita turun malah. Siklusnya kan naik kan, karena ngejar Lailatul Qadar kan. 10 hari terakhir itu orang semakin semangat, tapi ternyata kita malah turun gitu semangatnya di awal. Warung-warung juga sepinya di awal doang, sekarang mulai rame. Ya, ala kulli hal, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan insyaallah ya. Walaupun istiqomah memang berat ya, tapi terus minta sama Allah agar kita istiqomah insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para umatnya insyaallah, termasuk kita di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini tafsir Jalalain insyaallah yang akan kita bahas. Karena Ramadan kita bahas ayat-ayat tentang puasa. Rekan-rekan sekalian, ayat yang berkaitan tentang puasa itu nanti ada di 183, kemudian 184, 185 sampai 186 ya. Kita tidak bahas per ayat, maksudnya tidak semua ayat kita bahas. Pada bagian yang terkait dengan masalah fikihnya ya, kita sudah bahas di Fathul Qorib ya. Itu ada di 184 sama 185 ya. Dimulai sedikit di 184, 185 itu bahas tentang masalah fikihnya. Kemudian di 185 itu bahas tentang doa ya, tentang doa. Nanti kita akan sedikit bahas tentang doa, mungkin pertemuan besok. Nanti terakhir bahas tentang fikih i'tikafnya itu. Ya,
fikih i'tikaf pada ayat yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini kita bahas 183-nya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara harfiah artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa umat sebelum kalian. Ya, nanti kalau bahas tentang umat sebelum kalian itu nanti kita lihat puasa yang pernah dilakukan oleh umat sebelumnya itu salah satunya adalah puasa Asyura misalkan pada Nabi Musa. Ada lagi puasa yang dilakukan oleh Adam, Nabi Adam, namanya puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan itu 3 kali atau 3 hari. Nah, kemudian ketika ada Islam, maksudnya ada Rasulullah SAW, ada risalah Islam, diwajibkannya jadi 30 hari. Nah, diakumulasi itu puasa yang diwajibkan atau puasa yang pernah dilakukan di zaman Nabi Adam yang disebut dengan Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya. Kemudian puasa yang dilakukan di zaman Nabi Musa yang disebut dengan puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Maka kemudian ketika di Muhammad SAW atau risalah Muhammad SAW, kewajiban itu menjadi 30 hari yang kita sebut dengan puasa Ramadan itu. Karena posisi Nabi Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan risalah yang sebelumnya. Dan ini juga menegaskan kalimat min qablikum tadi. Jadi puasa itu sudah ada di zaman Nabi sebelumnya. Itu sehingga kita pun tidak perlu kaget, karena memang di dalam syariat itu ada yang disebut dengan asyar' man qablana. Jadi syariat yang diwajibkan di zaman Muhammad SAW atau kita umatnya itu adalah akumulasi dari risalah yang sebelumnya. Posisi Rasulullah menyempurnakan dari risalah yang sebelumnya itu. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Nah, di sini disebutkan al-ma'asi. Nah, takwa itu teman-teman sekalian, atau arti daripada takwa itu salah satunya adalah rasa takut atau menjauhi, meninggalkan. Makanya sering kita kemudian mendapatkan satu terminologi yang disampaikan oleh para ulama, itu takwa punya 2 sifat. Yang pertama itu adalah melaksanakan perintah, yang kedua itu menjauhi larangan. Maka tattaqun al-ma'asi di sini bisa diartikan meninggalkan maksiat. Jamak daripada kata ma'siyah, al-ma'asi, meninggalkan seluruh maksiat, menghindari seluruh maksiat, seluruh kedurhakaan, setiap bentuk yang dianggap melanggar apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam kitab tafsir ini fokusnya adalah ke arah itu.
Ya, tattaqun al-ma'asi. Kenapa teman-teman? Fa innahu yuqsiru syahwah. Ya, allati hiya mabda'uha. Karena puasa itu ya, itu bisa yuqsiru syahwah. Menghilangkan syahwat seseorang di mana dia itu adalah inti daripada maksiat itu sendiri. Jadi syahwat ini kecenderungan kita untuk melakukan keburukan, ya bahasanya syahwat. Syahwat itu adalah keinginan, teman-teman. Ya, keinginan. Orang Arab ketika bilang ingin makan, bisa juga bahasanya adalah syahiyatun lit-ta'am. Di Ramadan ini teman-teman sekalian, Ramadan itu syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Ya, syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Jadi makanya Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Ya, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama amanu, ya. Kemudian nanti kata as-siyam yang kita korelasikan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Kita hubungkan nanti dengan kesabaran. Yang ketiga itu adalah tattaqun. Jadi ada tiga kata kunci di sini yang ingin saya sampaikan untuk mengkolaborasi atau mengelaborasi ya, ayat yang pertama ini. Sekali lagi, yang pertama adalah kata iman, yang kedua kata siyam, yang ketiga adalah kata tattaqun. Yang pertama kita hubungkan tadi dengan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Maka pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan yang pertama itu adalah pendidikan iman, teman-teman. Ya. Di dalam satu hadis disebutkan seperti ini. La yazni zaniyu, ya, wa huwa yazni fahuwa mu'min, atau kama qala, ya. La yashrabu syaribu al-khamra fahuwa mu'min, dan seterusnya. Artinya adalah tidak mungkin seseorang itu berzina atau pelaku zina. Dia pelaku zina, berbuat zina itu enggak mungkin ketika dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang biasa minum khamr, dia enggak minum khamr gara-gara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa mencuri, dia enggak akan mencuri ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman sekalian, sama halnya orang yang berpuasa, dia disuruh meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari ketika dia berpuasa. Itu landasannya adalah karena keimanan, kan. Hatta semisalkan dia di tempat yang orang lain enggak tahu, yang mendorong dia untuk tidak melakukan itu apa? Iman. Ya, makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk melakukan amal soleh, ya, itu selalu dibarengi dengan keimanan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, baru kemudian bicara tentang hadapnya, ya, apa yang diperoleh, misalkan apa yang dicapai, misalkan kalau pada ayat ini yang dicapai adalah tattaqun, pada ayat yang lain bisa kita dapatkan misalkan yang beriman dia akan mendapatkan misalkan, atau dia digolongkan ulaika hum khairul bariyah misalkan, ya. Tapi landasan awalnya adalah iman. Itu la yazni az-zani, ya,
fahuwa mu'min. La yasriqus sariqu fahuwa mu'min. Enggak mungkin orang yang dia itu ya beriman itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Allah memerintahkan siam pun kutiba alaikumus siyam, maka yang pertama disampaikan oleh apa? Itu adalah imannya kan. Amanu. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Makanya bukti keimanan itu di dalam hadis dikaitkan dengan apa? Dengan ketaatan juga. Nah, nanti kualitas takwa kita atau kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita, kualitas salat kita, apapun bentuk amal yang mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu ternyata berdasarkan hadis-hadis tadi atau dikuatkan dengan hadis yang lain, ya. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik atau iman itu baik pada diri seseorang ketika itu dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas puasa kita ini sampai hari ini atau nanti di sisa waktu yang akan kita lakukan itu tergantung kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa mengukur itu. Ya, kita bisa mengukur sejauh mana kualitas kita dalam melakukan amal soleh itu. Dalam hal ini puasa misalkan, ya itu dorongannya, bahan bakarnya itu dari iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bisa mengukur sendiri. Kalau kualitasnya bagus, ya sebesar itu keimanan. Makanya ketika berbicara tentang iman Abu Bakar, imannya Abu Bakar itu setengah dari penduduk bumi. Maka yang dimaksud adalah imannya itu luar biasa. Bayangin teman-teman sekalian, Abu Bakar itu tahu kecilnya Nabi, tahu kecilnya Rasulullah SAW, hidup bersama Nabi sampai kemudian Nabi mendapatkan ya tanggung jawab sebagai seorang Nabi dan kemudian seorang Rasul. Tapi tidak pernah Abu Bakar itu mengatakan saya nggak percaya. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu dia percaya. Gitu. Ya mungkin kualitas kita bilang lihat dulu gitu. Saya jalan dulu sama kamu Nabi. Ketika Nabi di Isra dan Mi'raj kan disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar nggak bilang nanti saya ikut dulu sama kamu baru saya percaya. Enggak begitu Abu Bakar, langsung bilang saya percaya. Itulah iman teman-teman. Ya. Jadi kualitas kita dalam melakukan amal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihat, ya, itu tergantung dari keimanan kita. Nah kita yang bisa mengukur sekali lagi. Kalau kita melakukannya tidak maksimal, ya sejauh itu kualitas keimanan kita kepada Allah. Ya, tapi kalau kita melakukannya secara maksimal juga, yaitu berpengaruh besar terhadap ya amal soleh yang kita akan lakukan. Ya. Ini ya teman-teman, pendidikan keimanan ini luar biasa. Ya, makanya di dalam ayat yang lain misalkan disebutkan bahwa kekuatannya, pondasi keimanan itu harusnya dia seperti pondasi rumah kita yang kita kokohkan itu. Jadi ibaratnya iman itu seperti pondasi rumah. Kalau kita bikin pondasinya asal-asalan, ya seperti itu nanti kualitas rumahnya. Mungkin sekitar 20-30 tahun lagi udah mulai retak-retak segala macam. Tapi kalau dari pondasinya sudah bagus, kemudian ya bangunannya juga sudah bagus, maka itu berpengaruh terhadap kemanfaatan yang diberikan. Ayatnya bunyinya begini misalkan. Ayatnya bunyinya begini ya. Bahwa iman itu ya asluha tsabitun, pokoknya atau pondasinya dia tsabit, kuat. Ya. Baru nanti faru'aha fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin. Dia bisa tu'ti ukulaha kullahinin, dia bisa memberikan manfaat. Kita ini bisa memberikan manfaat ketika pondasinya kuat. Ya. Kita bisa melakukan apapun yang bisa kita anggap itu bermanfaat buat orang tanpa berhitung,
Ya, udah nggak lagi mikir ikhlas nggak ikhlas, kita kan masih mikir ikhlas nggak ikhlas kan. Itu bisa jadi memang juga kualitas iman kita segitu gitu. Apa yang bisa saya dapatkan dari perbuatan baik ini gitu. Kita masih begitu. Apa yang akan saya peroleh dari amal soleh ini? Kita masih berhitung seperti itu. Seperti itulah kualitas kita gitu. Ya, apa feedback yang saya dapatkan? Apa manfaat yang saya dapatkan? Ya, dan seterusnya. Nah, Ramadan ini mau menggembleng kita, bayangkan 30 hari teman-teman. Bukan waktu yang sebentar. Saya pernah sampaikan 30 hari ini menjadi sebuah barometer ataupun tolak ukur ketika kita bisa memaksimalkan secara baik. Ya tadi siklusnya harusnya naik ya. Naik terus gitu. Kalau kita kan terbalik. Masjidnya makin maju ya. Di mana-mana kan masjidnya makin maju kan. Ya kan, semangatnya makin berkurang, tadinya banyak. Makin maju soalnya. Ya. Pindah ya. Zakatnya bukan zakat mal lagi, zakat mall. Pindah ke mall-mall ya. Ngejar bukber bersama tapi sholat bersama tidak gitu. Ya. Baik hadirin rahimakumullah, kita cukupkan tentang iman tadi. Kemudian yang kedua adalah as-siyam. Kata as-siyam ini teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan perbedaan as-siyam dengan saum ya. Jadi memang kualitas yang ingin disampaikan. Kalau bicara kuantitasnya jelas 30 hari ayyaman ma'dudat. Ya. Harinya ditentukan itu 30 hari saja. Bisa 29 hari. Ya. Nanti disempurnakan 30 kalau memang ternyata tidak terlihat ya hilalnya. Istikmal namanya. Nah, siyam, kenapa siyam itu saya ingin sampaikan bagi teman-teman bahwa puasa itu sama seperti bersabar. Ya. Jadi pendidikan yang kedua ini adalah bahwa Ramadan adalah syahrus sabr. Ramadan ini mendidik kita untuk jadi orang yang penyabar. Kenapa puasa itu disejajarkan dengan kesabaran? Atau puasa itu diidentikan sebagai madrasah di tarbiyatis sabr. Pendidikan ataupun sekolah untuk mendidik kita menjadi sabar. Kenapa? Karena kata para ulama ya, puasa ini mendidik kita atas 3 kesabaran sekaligus teman-teman. Sekali lagi, puasa ini mendidik kita untuk melakukan kesabaran secara sekaligus. Sabar itu 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah melakukan ketaatan. Ya, ini sebenarnya berat teman-teman melakukan ketaatan karena dia butuh 2 modal. Ya. Dia butuh 2 modal ya. Atau butuh 2 tenaga. Yang pertama adalah kemauan keras. Taat ini butuh 2 tenaga. Yang pertama kemauan keras, yang kedua itu menjalankan. Di sabar yang pertama itu melakukan ketaatan, dia butuh 2 tenaga. Menjalankan, dan yang kedua kemauan keras. Ya, kalau kita nggak paksa ini untuk melakukan ketaatan susah. Kalau kita nggak cuman teori doang belum taat namanya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Belum namanya. Jadi dia butuh 2 tenaga. Pertama menjalankannya, dan yang kedua tuh kemauan kita yang keras. Makanya paksa. Yang kedua kesabaran meninggalkan maksiat. Ya, sabar ini yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Apa modal ataupun bekal yang kita perlukan agar kita bisa meninggalkan maksiat? Caranya rem, tahan. Wah, nggak ada orang nih, buka tahan.
bahwa mau melakukan dosa nih, tahan. Itu sabar. Ya. Ada ataupun tidak ada yang melihat, maka orang yang bersabar akan melakukan atau meninggalkan gitu. Melakukan kebaikan, ada yang lihat tetap melakukan kebaikan. Nggak ada yang lihat sekalipun dia tetap meninggalkan kemaksiatan yang dilarang. Yang terakhir itu adalah ya, sabar dari ujian yang datang. Ini juga cuman satu ya, modal kita untuk menerima segala ujian itu dengan cara terima aja. Jadi kalau tadi ya ketaatan harus punya dua modal, kemauan keras dan kita harus menjalankan. Yang kedua hanya butuh satu modal dalam meninggalkan maksiat, tahan atau rem. Yang ketiga itu ketika ujian datang, maka cara kita adalah dengan menerima. Udah terima saja. Ya. Nah, kenapa tadi puasa itu sekali lagi dianggap dia ala masabati as-sabr? Ya, karena dia melakukan 3 kesabaran sekaligus tadi. Ya, menjalankan perintah, meninggalkan maksiat, dan kemudian ya, menerima segala ujian. Pendapat yang lain menyebutkan, kata para ulama, kenapa sabar ini juga diidentikan dengan puasa, karena pahala yang diberikan pada kesabaran itu sama pada pahala yang diberikan pada puasa. Ya, pada puasa Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal saleh itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala ya kepada orang yang berpuasa semau aku. Kira-kira begitu. Dalam ayat yang lain disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Maka sabar itu tanpa batas, teman-teman, bukan ada batasnya. Itu yang hebat seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa pendidikan yang kedua yang diajarkan oleh puasa ini adalah tentang kesabaran. 30 hari kita digembleng, 30 hari kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluar ini menjadi hamba-hamba yang lebih bersabar dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, dan yang ketiga itu adalah segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Terakhir teman-teman sekalian, pada kalimat la'allakum tattaqun, apa pendidikan yang bisa kita sama-sama dapatkan ya, itu adalah bahwa sekolah yang kita sebut dengan Ramadan ini, madrasah Ramadan ini, itu tujuannya adalah takwa. Titelnya adalah takwa, gelarnya adalah takwa. Maka pendidikan yang diajarkan di Ramadan ini adalah jadikan takwa sebagai tujuan hidup kita. Ya, bukan yang lain. Ya, bukan dunia yang menjadi tujuan kita. Maka dalam ibadah sekalipun yang kita lakukan itu jangan kemudian dunia yang mau kita peroleh. Ya. Salat biar bisa kaya, salat biar bisa naik jabatan, salat biar bisa mudah pekerjaan dan seterusnya. Itu harus kita buang. Bertawasul dengan amal soleh agar kita mendapatkan itu semua benar. Memang itu juga diajarkan. Karena diantara tawasul adalah dengan amal soleh. Tapi meniatkannya untuk tujuan itu keliru. Tetap niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa itu mengajarkan itu. Kejar apapun ya, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk membuat kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena nanti ketika kita bertakwa, segala masalah dimudahkan, ya, segala jalan keluar dimudahkan oleh Allah, ya. Kemudian, ya, kita juga akan lebih mudah untuk melakukan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalahnya dimudahkan, kemudian rezekinya juga diberikan oleh Allah bahkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Hadirin rahimakumullah. 3 hal ini saya kira yang bisa kita elaborasi dalam kesempatan pagi hari ini, ya, terkait dengan tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah 183. Ya, semoga kita, ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Ya, setelah kita keluar dari Ramadan masih ada sisa waktu yang bisa kita maksimalkan. Ya, Qur'annya bisa kita maksimalkan, tarawihnya kita bisa maksimalkan, puasanya lebih maksimal lagi. Ya. Semoga dengan cara itu, insyaallah, ya, karena takwa dalam ayat yang lain perintahnya sampai meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka takwa juga walaupun katakan dari Ramadan ini kita diminta memaksimalkan sehingga dalam 30 hari itu kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini pengaruhnya semoga bisa buat 11 bulan yang lain. Itu kan? Ya, biar 11 bulan ini bisa lebih baik dari pengaruh, ya, Ramadan yang kita lakukan ini insyaallah. Hadirin rahimakumullah, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.